Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita masih berbicara tentang Piala AFC Under 23, di mana hari ini atau kali ini ruang redaksi Rai Soccer TV kedatangan dua tamu, Bung Rocky Putirai dan Bung Aji Santoso. Mereka akan mengupas, menganalisis tentang pertandingan Qatar melawan Indonesia maupun Indonesia yang akan berhadapan malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat melawan Australia. Apa saja yang akan mereka sampaikan, terutama juga tentang kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan ketika memimpin pertandingan Qatar melawan Indonesia. Dan bagi semua rekan, sahabat, teman Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bung Rocky, apa kabar Bung Rocky? Puji Tuhan, sehat Om. Sehat. Gimana kabar Om? Ya, puji Tuhan. Di Jakarta juga baik-baik. Bandung tetap dingin ya? Aman. Jakarta agak panas hari ini, tapi oke lah. Kita akan berbicara Bung Rocky tentang sedikit evaluasi tentang pertandingan Qatar melawan Indonesia, juga mungkin bisa disinggung soal kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov, dan juga Bung Rocky juga bisa berbicara tentang peluang Indonesia menghadapi Australia malam nanti dalam pertandingan kedua tim kita. Bung Rocky, saya mulai dengan mengevaluasi lini depan kita melawan Qatar. STY menurunkan 3 penyerang, ada Rafael Strike, ada Witan Sulaiman, dan juga kemudian masuk ke Ramadan Sananta. Tetapi dari 3 pemain ini, mereka belum bisa melihat ketajaman atau menunjukkan ketajaman mereka sebagai pencetak gol. Bahkan Rafael yang selama ini menjadi starter pun sama, ya. Apakah mereka akan seperti ini terus, atau STY akan harus melakukan sesuatu yang lain sehingga bisa memberdayakan lini depan kita ini sebagai pencetak gol, karena memang tugas mereka adalah mencetak gol. Tetapi kita lihat bahwa kelemahan ini masih terjadi di tim kita. Silakan Bung Rocky. Saya lihat sejauh ini Om, maksudnya usaha Sintayong untuk mencari, menciptakan, dan menjadikan seorang pemain untuk menjadi goal getter itu tidak mudah, ya. Ya memang goal getter itu lahir daripada saat kompetisi lokal yang dimana pemain punya jam terbang untuk bisa mengasah dirinya. Terus ada juga memang mungkin perubahan, adaptasi cara bermain di klub, adaptasi cara bermain dengan timnas. Terus pada saya bermain jadi starting line up atau saya jadi pengganti, itu juga cukup mempengaruhi mental untuk pemain bisa tampil maksimal. Yang terjadi dengan beberapa pemain lokal kita itu, pada saat dia itu juga bukan terjadi, tapi itu terjadi dengan pengalaman sendiri gitu. Maksudnya mungkin itu juga mempengaruhi dengan yang lain. Pada saat saya tidak bermain dan saya dipasang jadi starting line up, yang saya fokus itu cuma bagaimana bikin gol. Jadi saya lupa dengan cara bermain tim. Artinya saya lihat beberapa pemain pada saat mereka dapat bola yang mereka keluarin itu, saya bisa bikin apa? Jadi main di ngomongnya bagaimana ya? Karena itu yang saya lihat pada saat terutama pemain-pemain muda. Saya dapat itu setelah saya belajar di Hong Kong. Artinya karakter pelatih untuk menentukan pergerakan seorang penyerang, pergerakan tim itu sangat membantu. Karena saya belajar di situ. Dulu saya pada saat sebelum saya ke Hong Kong itu saya bergerak liar. Di semua posisi, di sayap kanan ada, sayap kiri ada, di tengah lapangan ada. Tapi di tengah pada saat sampai dapat bola, mungkin juga kalau macam bilang, saya salah satu striker yang setiap bermain itu bisa dapat one on one dengan kiper itu misalkan 10 pertandingan.
itu 5 sampai 6 pertandingan saya bisa dapat one on one dengan kiper di pertandingan, tapi selalu miss karena tenaga saya sudah terkuras habis. Nah, tapi setelah saya belajar di Hong Kong itu, kamu garis berada di sini saja, kamu di sini saja, di sini saja. Nah, pada dasarnya saya bisa jadi saya baru mengerti. Nah, itu juga yang saya sadarin pada saat saya jadi pemain cadangan, saya pengganti ataupun saya tidak pernah jadi starting line up, saya menjadi starting line up. Saya tidak fokus lagi dengan cara bermain tim. Saya fokusnya bagaimana saya bikin gol, itu artinya membuat konsep permainan itu hilang. Nah, itu yang mungkin saya bisa kasih masukan itu saja buat adik-adik bahwa konsep bermain yang diterapkan sama seorang pelatih itu sangat penting untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dijalanin. Kenapa? Karena itu sangat menghemat tenaga, sangat menghemat pergerakan, yang dimana tugas kita sebagai seorang goal getter, tugasnya itu cuma bagaimana di kotak 16 kita bisa maksimal. Segala kemampuan yang kita punya, kita bisa keluar di situ pada saat kita dapat momen itu. Bukan pada saat kita dapat momen itu, kita sudah tidak punya tenaga. Ya, karena lihat, dari konsep bermain Sintayong ini, kita punya sayap kiri kanan itu sangat aktif. Jadi kita punya gelandang itu juga sangat aktif menyerang. Ya, jadi sarankan saya itu, pemain depan ini cuma tinggal menempatkan diri. Jadi pada saat dia dapat bola dalam kotak penalti, bagaimana dia bisa mengeksekusinya dengan baik dengan segala kemampuan yang dia punya. Apa yang dia punya dia keluarin di situ. Bagaimana dia bisa 1 lawan 1, bagaimana dia bisa screening bolanya, bagaimana dia bisa menempatkan semua pulang dengan tendang sekecil sepelan apapun bisa masuk. Ya, jadi yang saya lihat sekarang itu bagaimana usaha adik-adik itu masih di luar kotak penalti, bukan di dalam kotak penalti. Usaha mereka bikin cetak gol itu di luar kotak penalti, bukan di dalam kotak penalti gitu. Oke. Berarti apa yang dikatakan Bung Rocky ini memang harus ada usaha sedikit keras dari pelatih untuk terus meningkatkan ketajaman para penyerang kita. Nah, apakah dengan opsi mendatangkan lagi pemain-pemain keturunan khususnya untuk lini depan, Bung Rocky setuju atau tidak? Paling tidak untuk jangka pendek, untuk mengisi atau menutupi kelemahan di lini depan itu, maka PSSI maupun Sintayong perlu menambah dengan segera pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Apakah itu pilihan yang paling bagus untuk saat ini? Silakan, Bung. Kalau saat ini yang mesti saya lihat beberapa pertandingan, misalkan bola crossing, itu kita punya striker selalu out posisi. Sedangkan penyerang itu akan bikin gol itu pada saat dapat bola crossing dari sayap kiri kanan, bola terobosan dari gelandang, ataupun umpan silang dari gelandang, itu membuat momen-momen itu bisa menciptakan peluang pemain depan bisa bikin gol. Itu yang belum saya lihat. Penempatan posisi mereka untuk mendapat bola yang dimana dia bisa 1 lawan 1 dengan pemain belakang, ataupun dia cuma bisa sekali balik badan dapat bola langsung one on one dengan kiper, itu belum kelihatan. Jadi kalau memang ada pemikiran Sintayong untuk menambah pemain depan yang memang bisa mencari atau menempatkan posisi untuk menciptakan peluang, memang itu yang kita kurang saat ini. Pemain-pemain yang menempatkan diri menempatkan diri, membaca ruang, membaca pemain. Pemain pada saat bola di sini, semua pemain belakang akan begini. Saya akan cari posisi yang dimana saya menguntungkan. Itu yang saya belum lihat di setiap pertandingan pemain depan itu. Menempatkan diri di mana walaupun ada 3. Kalau kita tahu dulu kita punya Om Riz, ya, Om Riz, maksudnya dari pengalaman yang dia ngomong dengan pemain belakang, tapi otaknya jalan, matanya tetap lihat, mencari ruang kosong yang dimana dia dapat. Dan bola itu selalu, nah itu yang kita tidak lihat. Kalau saya suka bergerak dengan kecepatan yang dimana saya punya kelebihan itu 2-3 kali gerakan yang dimana saya bisa balik, saya punya tenaga untuk saya lari ke sana, saya balik lagi, saya masih mampu. Nah, ini yang saya tidak lihat di adik-adik penyerang kita. Mereka cuma 1 gerakan. Tidak ada 2 gerakan yang membuat mereka bisa menempatkan diri untuk mendapat posisi ruang. Nah, kalau kita tahu Om Riz kan tidak suka lari, tapi menempatkan dirinya pintar. Nah, itu juga yang kalau macam saya lihat di timnas ini belum ada. Bagaimana pemain depan untuk menempatkan diri, mencari ruang untuk dia bisa dapat bola itu 80% free, dia bisa kontrol dengan enak untuk bisa 1 lawan 1 dengan center back gitu. Oke,
Tadi opsi pertama, selain mungkin menambah pemain keturunan khususnya untuk lini depan, ada opsi lain lagi yang mungkin saya tawarkan. Apakah lini tengah kita perlu dipertajam dalam kemampuan untuk menyerang, membantu serangan, khususnya bisa mencetak gol dengan baik, karena semua pemain 11 lapangan itu harus punya kemampuan itu, ya, bisa mencetak gol, termasuk kiper misalnya ambil tendangan penalti. Nah, untuk menutup kekurangan lini depan ini, mungkin juga ada pilihan-pilihan dari lini tengah yang bisa dioptimalkan pemain-pemain khusus. Nah, Bung Rocky lihat atau tidak, ada nggak pemain kita di lini tengah yang bisa dioptimalkan kemampuannya? Paling tidak tentu butuh waktu, tetapi itu perlu dicoba. Siapa-siapa kira-kira menurut Bung Rocky yang di lini tengah bisa dioptimalkan kemampuannya untuk bisa membangun dan menjadi opsi kedua, menunjang serangan. Silakan, Bung. Kalau saya lihat itu untuk semua kita punya pemain gelandang itu semua sudah bermain bagus, artinya hampir semua gol juga tercipta dari lini kedua. Ya, bagaimana mereka menempatkan diri untuk pada saat membantu serangan, terus apa namanya, mereka berusaha untuk menciptakan peluang. Cuman yang saya mau sarankan saja bahwa kita punya kelebihan itu sprint jarak pendek yang di bawah 7 meter ke bawah, bukan 10 meter ke atas. Yang kita lihat bahwa Witan, terus Egi, itu kalau mereka bisa memuatkan, mereka punya teknik dasar yang dimana sprint 2-3 meter tekuk lagi balik lagi, itu mungkin akan sangat membantu. Yang saya lihat dalam beberapa pertandingan itu mereka masih mengadu kecepatan di atas sprint di atas rata-rata 7 sampai 10 meter. Ya, yang dimana memang bukan tidak mampu, tapi pada saat mampu juga itu kan sudah sangat menguras banyak tenaga. Sedang kita punya Egi sama Witan itu punya kelebihan teknik skill dasar itu sangat luar biasa. Jadi bola yang mereka dapat itu selalu one on one di sayap-sayap itu yang dimana menguras banyak tenaga mereka untuk adu lari. Nah, itu juga mungkin yang harus diperbaiki sama Sintayong pada saat beberapa pemain kita yang punya teknik dasar itu bagus. Bagaimana penempatan pemain-pemain lain untuk menempatkan diri untuk membantu. Misalkan contoh kita lihat bahwa pada saat Messi pegang bola itu pasti 2-3 pemain ada dibantu dia. Ada membantu dia untuk menjadi tembok. Mereka tahu Messi dia akan 1-2 tapi dia tidak akan bawa, tapi dia akan selalu jadi tembok untuk dia bergerak lagi. Nah, mungkin Sintayong bisa menciptakan itu dengan kita punya ada 2 Egi sama Witan yang punya kelebihan itu. Nah, untuk Marcelino sama Justin itu sangat luar biasa, mereka punya mobilitas ya. Sama Justin dia bisa lihat di game dia itu, kita lihat bahwa dia tidak pernah masuk dalam, hampir tidak pernah masuk dalam kotak penalti. Dia bisa layak, dia selalu gerakan dia itu selalu jogging. Ya, dilihat bola pindah sisi kanan, dilihat posisi teman saya di mana, posisi lawan di mana. Nah, itu yang harus pemain-pemain lokal kita untuk lebih belajar di situ. Artinya pemahaman. Jadi bermain sepak bola bukan tidak perlu tenaga, tapi lebih efisiensi bergerak untuk menciptakan ruang dan tenaga kita masih hemat. Rata-rata pemain kita masih bola baru sampai di bola tendang ke sayap kiri. Bola belum sampai di sayap kiri. Kita punya gelandang sudah nyampe, kita punya pemain depan sudah nyampe, kita punya wingback sudah nyampe. Artinya pada sebuah kontrol, ruangan itu juga sudah menjadi sempit. Nah, itu yang, kenapa saya bilang, kenapa sekarang banyak pemain naturalisasi, mungkin pemahaman itu. Kita masih kalah di timing minta bolanya itu, kita masih salah. Bukan salah, tapi masih kurang teliti. Pemain-pemain kita belum menyadari bahwa timing yang tepat itu sangat membantu dalam satu pertandingan gitu. Oke, menarik sekali, Bung. Masih tentang lini tengah, kita lihat bahwa Ivar Janner kena kartu merah, akumulasi 2 kartu kuning, sehingga mungkin dia dilarang untuk tidak bermain dalam satu pertandingan ke depan. Nah, padahal kita tahu bahwa Ivar Janner ini dia adalah sosok menjadi jangkar dan juga sekaligus jenderal di lapangan tengah. Dia tahu kapan harus merangkai kekuatan, merangkai permainan dengan rekan-rekannya untuk menyerang, dan kapan juga harus bertahan. Nah, tiadanya Ivar Janner ini, kira-kira siapa yang bisa mengambil alih tugas dan fungsinya selama ini yang dipercayakan oleh Sintayong?
Silakan Bung, terutama melawan Australia nanti. Silakan. Kalau saya dalam situasi ini, kalau saya bisa boleh berkasih pendapat, itu sudah tidak bisa lihat lagi siapa yang bisa menggantikan peran Ivan. Yang artinya dia bisa memerankan dua peran itu dengan baik, menyerang dan bertahan. Dia bisa membuat itu jadi balance yang sangat baik. Nah, dalam situasi saat ini, saya pikir Sintayong tidak punya pemain itu untuk menjalankan dua peran itu dengan baik. Jadi, yang ada di kepala saya saat ini pasti Sintayong akan mencari sosok orang yang cuma bertahannya kuat. Bagaimana setiap bola sampai di lapangan tengah harus putus. Setiap bola lawan menyerang, lawan dapat di lapangan tengah, dia harus putusin itu bola. Ya, saya pikir itu cuma satu-satu caranya Sintayong untuk mencari orang yang kuat bertahan di lapangan tengah, yang dimana kita tahu bahwa tidak mudah juga untuk menghadapi Australia di pertandingan berikutnya. Tapi dengan bisa kunci bahwa saya punya pemain tengah yang kuat, saya pikir itu akan sangat membantu untuk bisa balance team, karena kita punya gelandang menyerang sampai wingback itu sudah cukup kuat untuk menyerang. Ya, sudah cukup kuat dengan satu pertandingan kemarin dengan 10 orang juga di babak kedua kita masih mendapat beberapa peluang. Ya, kita bisa menciptakan beberapa peluang. Itu yang ada di kepala saya saat ini. Semoga Sintayong bisa mendapat seorang gelandang yang bisa yang benar-benar bisa mati semua serangan dari lawan. Itu. Bung Rocky, di sepak bola itu ketika seorang pemain mendapat kartu merah, itu kebanyakan pemain yang di posisi belakang atau tengah. Dan pelanggaran-pelanggaran itu lebih khusus di lini belakang itu karena tackling yang keras atau sikut. Nah, di kasus kita ketika melawan Qatar hari Senin, itu Ramadan Sananta, seorang penyerang tengah yang tentu naluri dia, seorang penyerang tengah itu biasa mereka bernaluri tidak mau mengambil lawan dengan keras dan kasar karena mereka sendiri menyadari, pasti Bung Rocky lebih tahu itulah, karena Bung Rocky juga di penyerang tengah, bahwa ketika kita melakukan itu kita pun akan dengan mudah akan dibantai oleh pemain belakang, sehingga biasanya secara insting dan naluri penyerang tengah itu jarang sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kasar sehingga diganjar kartu merah. Nah, Ramadan Sananta waktu itu kena kartu merah karena melakukan itu. Apakah dia melakukan dengan sengaja atau timingnya yang tidak tepat sehingga dia terlihat betul menghantam engkel lawan dan diganjar kartu merah? Silakan Bung Rocky. Sebenarnya bukan cuma Ramadan Sananta ya Om ya, dia dari semua pemain kita yang dapat kartu itu, kalau kita lihat Rizky Ridho yang kita dapat penalti, yang dimana awal itu wasit bilang tidak ada pelanggaran buat Indonesia yang punya bola. Ya. Tapi karena protes mungkin ya kayak kita lihat VAR, ya memang dunia modern sekarang itu VAR yang menentukan. Tapi kan di VAR itu juga manusia yang mengontrol. Ya. Artinya kalau kita lihat, kalau kita bisa lihat lagi benturan pertama Rizky Ridho dengan pemain belakang, itu dia sempat lihat posisinya yang salah dan dia cuma masuk badan. Sebelum dia masuk badan itu pemain Qatar itu sudah nutup badan dengan nutup pantat gitu. Jadi artinya, nah dia masuk itu juga untuk kena dengan katanya sikut pelanggaran. Tapi saya lihat sikut itu juga tidak sengaja. Ya, itu yang saya bilang bahwa VAR yang menguasai juga manusia. Terus Ivan punya artinya kalau macam dia benar-benar nakal, dia akan tahan itu dia punya kaki untuk pas di atas lutut pemain Qatar. Tapi dia lompat dengan bersih. Ya. Nah, terus di situ kan tidak ada. Artinya kalau macam memang VAR bisa itu ada rekaman ulang beberapa kali bahwa lompat Ivan Jenner bersih. Terus Sananta juga itu saya pikir bola dari kanan langsung ke depan karena bola terlalu jatuh ke belakang itu refleks. Karena saya sudah maju ke belakang, ke depan, saya cuma balik badan saya cuma mengangkat kaki sejangkauan saya untuk dapat bola. Nah, kebetulan bolanya itu jatuh di kaki kanan lawan. Nah, pada saat saya putar bola ini kan saya putar badan, saya tidak lihat lagi posisi pemain belakang lawan punya posisi mau kaki mau badan. Ya pada saya putar badan, saya paksa maksimal untuk dapat, ya kaki saya jatuh pas di atas kaki lawan. Saya pikir itu tidak sengaja karena
Orang dia putar badan kok, bukan dia lari dari belakang untuk melihat. Karena itu kan bola dari siapa yang baru masuk itu ya, dia putar bola langsung karena dia tahu Sananta sudah lari ke depan, dia muter. Nah itu kalau bolanya muter ke depan, dia kan lebih menang karena dia sudah menang satu langkah, tengah badan di depan. Tapi karena bolanya muter ke belakang, dia kan cuma putar balik badan ninja. Kalau buat saya sih itu pelanggaran yang tidak sengaja, tidak punya niat. Artinya pelanggaran kartu merah itu terlalu keras gitu. Karena Oke. memang abis itu pemainnya juga bisa berdiri kok. Oke, Bung Rocky, terlepas dari kepemimpinan wasit yang buruk dan itu kita semua sepakat karena banyak keputusan-keputusan wasit Nasrullah Tabirov dari Tajikistan ini merugikan Indonesia dan menguntungkan Qatar. Bahkan termasuk 2 kartu merah kontroversial, juga beberapa adegan pelanggaran yang dilakukan oleh Qatar tetapi tidak dihukum, bahkan dibiarkan, termasuk ketika Marcelino yang sedang menggiring bola didorong jelas-jelas tangan pemain Qatar, dorong dia padahal dia sudah masuk dalam jarak tembak. Wasit membiarkan, bahkan tidak memberikan kartu kuning. Juga Witan Sulaiman ketika menusuk dari sayap kanan dalam jarak tembak masuk kotak penalti, lakukan pelanggaran, wasit juga tidak menghukum berat pemain Qatar. Tapi oke lah, itu semua kontroversial. Namun kita sepakat semua bahwa memang wasit sangat buruk kepemimpinannya. Nah terakhir Bung Rocky, melawan Australia malam ini seperti apa kita harus bermain? Kalau kembali wasit berulah, ada pesan-pesan khusus kepada adik-adik kita supaya kalau kepemimpinan wasit tetap masih buruk, mereka harus melakukan apa agar tim kita selalu dalam keseimbangan permainan yang baik. Silakan Bung. Permasalahannya sekarang itu di timnas Indonesia banyak pemain naturalisasi Om. Jadi mereka tidak pengalaman dengan wasit yang curang yang ada di Liga Indonesia. Artinya di Liga Indonesia untuk hal seperti itu kan sudah terbiasa. Harusnya pemain-pemain lokal kita itu sudah, ya bilang nggak makan asam garam lah. Ketidakbeclusannya wasit untuk memimpin itu harusnya tidak mengganggu penampilan mereka di pertandingan-pertandingan penting ini. Artinya mereka sudah punya modal itu. Mereka sudah punya pengalaman itu di klub mereka masing-masing pada saat mereka bermain, di mereka dicurangi, dirugikan. Harusnya itu sudah menjadi modal yang kuat untuk mereka di pertandingan-pertandingan seperti yang lakukan kemarin antara Indonesia dengan Qatar. Tapi di luar semua itu, saya ingin jempol buat adik-adik karena masih kita punya motivasi, punya semangat. Saya berharap di pertandingan lawan Australia minimal itu bisa dipertahankan. Tugas tanggung jawab yang dikasih oleh pelatih pada siapapun yang menjadi pemain starting lineup bisa lepas dengan maksimal semua kemampuan yang ada, tidak terbebani lagi seperti di pertandingan pertama yang masih ada rasa takut. Artinya dengan bermain lepas seperti dengan kekurangan pemain dalam kartu merah kita bisa menguasai pertandingan, bola masih bisa alur, bisa jalan, berarti kita tahu bahwa kalian punya kemampuan. Kamu punya kemampuan, kamu punya keterampilan yang memang ditunggu sama seluruh masyarakat Indonesia untuk dicontoh, diperlihatkan. Artinya buang rasa takut itu, kalah menang bukan kita yang menentukan, yang tugas tanggung jawabnya bermain yang terbaik yang kamu punya. Itu saja sih Om. Baik Bung Rocky, terima kasih. Menarik sekali analisisnya dan sangat dalam, terutama mengevaluasi pertandingan Qatar melawan Indonesia. Kita masuk kepada Bung Haji. Bung Haji, apa kabar? Ya. Baik. Baik ya. Masih commute. Ya, Malang aman? Mendung terus. Mendung terus. Jakarta panas. Ya. Oke, Bung Haji. Kita bicara tentang evaluasi Qatar melawan Indonesia dan juga pertandingan nanti malam Indonesia melawan Australia. Bung Haji, waktu melawan Qatar, STY sedikit mengubah pola permainannya, formasi permainannya. Dia kembali kepada kecenderungan lebih bertahan, yaitu pola 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dan pola ini ketika dimainkan oleh adik-adik kita terlihat cukup berhasil ya. Paling tidak sampai dengan menit 40 sekian sebelum terjadi pelanggaran dan penalti bagi hukuman terhadap kita. Nah, apakah
nanti melawan Australia, STY akan menurunkan formasi, memakai formasi yang sama, atau lebih cenderung bertahan lagi. Padahal kita tahu kita sangat membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang maju ke babak kedua. Karena hanya dengan kemenangan dan kemenangan lagi atas Yordania, maka kita lolos dengan sempurna. Tetapi kalau kita minimal draw, apalagi kalah, maka selesai sudah peluang kita untuk melangkah ke babak kedua. Pertanyaan saya adalah, apakah formasi cenderung lebih bertahan lagi digunakan atau sedikit lebih terbuka? Yang mungkin dengan formasi 3-4-2-1, atau ya lebih menyerang mungkin 3-3-4 atau 3-3-2-1, ya terserah lah. Tapi menurut Bung Haji, pola apa sih yang terbaik untuk menghadapi Australia untuk sasaran mendapat 3 poin? Ya, Bung Yes, yang pertama mungkin saya sedikit koreksi. Kemarin itu formasi yang dipakai itu 3-4-3. Ada Ferrari, ada Rizky Ridho, ada satu lagi, siapa itu pemain yang dari Borneo, dan di kiri ada si siapa namanya, bek kiri kita, Bek kiri ada Pratama Arhan. Pratama Arhan. Jadi kalau kemarin saya lihat formasinya awal 3-4-3, tapi ketika bertahan menggunakan 5 pemain belakang, Bung Yes. Ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi oke. Untuk pertandingan Yang dari Borneo itu Komang Teguh kalau nggak salah. Yes, betul, Komang Teguh. Itu kan juga posisi center back. Ya. Jadi memang kalau kita melihat pertandingan kemarin, kalau kita mau jujur sebenarnya pemain-pemain tidak tampil buruk. Terbukti juga possession juga kita juga sedikit di atasnya dari lawan, juga kita juga ada beberapa peluang, tetapi yang menjadi kita sayangkan adalah memang pemain-pemain sedikit kurang sabar ketika mereka bertahan dan melakukan pelanggaran di sepertiga pertahanan kita. Terbukti gol kedua dicetak oleh lawan melalui tendangan bebas, dan gol pertama melalui penalti, meskipun menurut saya itu penalti itu tidak seharusnya diberikan wasit kepada tim Qatar, karena memang posisinya Rizky Ridho juga dalam keadaan lari mundur, sedangkan lawannya menahan dan dia menjatuhkan badan, gitu. Untuk pertandingan berikutnya melawan Australia, kemarin saya sempat melihat sedikit ketika Australia berhadapan dengan Yordania. Betul. Ya, itu berakhir dengan 0-0, tetapi saya lihat juga kalau saya lihat kualitas dari tim Australia sedikit di atas daripada tim Qatar. Jadi tentunya apalagi pertandingan pertama kita sudah kalah, tidak ada pilihan lain. Coach Sintayong harus berani menekan untuk menyerang. Bung Yes, karena apa? Karena kita hanya main 3 kali. Kalau besok kita seri atau kalah, ya tentunya peluang sudah tertutup, kan begitu. Apalagi kalau kalah udah pasti tertutup. Tetapi kalau seri, ya meskipun berat masih ada. Tetapi menurut saya Coach Sintayong sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi pertandingan kedua nanti. Jadi menurut saya berani main normal, berani keluar menyerang, meskipun kita tahu Australia juga tim bagus. Bung Yes, seperti itu. Iya, saya sepakat karena saya juga nonton Australia melawan Yordania yang berakhir imbang tanpa gol. Tetapi melihat posisi kita yang sekarang ada di urutan terbawah klasemen grup A, maka memang ini 2 pertandingan terakhir melawan Australia malam ini dan Yordania di hari Minggu, kita tidak punya pilihan, hanya satu pilihan, harus menang di 2 pertandingan itu. Sementara kita juga sepakat bahwa Australia sedikit lebih baik dari Qatar. Nah, sementara berbanding terbalik dengan kondisi kita, kehilangan Ivar Jenner di tengah, tetapi yang sedikit menggembirakan pula, pemain-pemain kita ketika bermain dengan 10 orang, mereka lebih bebas
bermain, dan itu terlihat betul dalam kerjasama cukup baik walaupun masih ada sedikit kekurangan di passing-passing yang belum akurat, tidak presisi, terutama dalam umpan-umpan panjang. Dan saran Bung Haji, kita tidak punya pilihan, harus menyerang melawan Australia. Nah, Bung Haji, menyerang itu sepakat sekali, karena dengan menyerang kita bisa membuka peluang mencetak gol. Tetapi bagaimana dengan pertahanan kita ketika kita menyerang? Karena tetap di belakang walaupun akan hadir Nathan Chuaon yang melawan Qatar sudah bermain walaupun tidak banyak menitnya. Di lini belakang kita ini tetap menjadi lini yang cukup memprihatinkan. Rizky Ridho lawan Qatar sudah bermain cukup bagus, tetapi dia melakukan satu kesalahan yang ya masih debatable, tetapi akhirnya dihukum penalti. Nah, pertanyaan saya, Bung Haji juga ketika bermain adalah sebagai pemain belakang. Bagaimana sih pemain belakang ini ketika kita lagi senang-senangnya, lagi semangatnya menyerang, mereka harus melakukan apa ketika ada counter yang cepat dari Australia? Silakan Bung Haji. Ya, memang menurut saya tidak ada pilihan kecuali untuk pertandingan melawan Australia harus berani keluar menyerang, tetapi juga tidak melupakan pertahanan, Bung Yes. Jadi artinya ketika kita menguasai bola, kita keluar menyerang, mungkin bek kiri, bek kanan akan naik, ya. Tetapi jangan lupa ketika bek kanan, bek kiri naik, tentunya ada ruang yang ditinggalkan. Ruang yang ditinggalkan ini pasti akan menjadi incaran lawan untuk melakukan counter attack dari situ. Nah, untuk ketika dua-duanya menyerang atau salah satu menyerang dari bek kiri atau bek kanan, ya tentunya ada satu pemain yang ditugasin ketika kita menyerang gagal dan bolanya itu dilempar ke posisi misalkan bek kiri melakukan overlapping, ketika gagal terus bola dilempar ke sayap kanan, tentunya harus ada orang satu yang menjadi otomatisasi yang menggantikan posisi bek itu, karena tidak mungkin seorang bek kiri atau bek kanan melakukan penyerangan ketika mendapatkan gagal terus bola dilempar ke posisi yang ditinggalkan, pemain itu sudah ada di situ, nggak mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Nah, untuk itu saya sangat yakin Coach STY pasti juga sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, siapa pemain yang pertama keluar mengisi posisi tersebut ketika terjadi counter attack dari posisi yang ditinggalkan oleh bek kiri atau bek kanan. Ini yang harus kita antisipasi. Tetapi jangan lupa kalau kita menyerang, oke, no problem. Ya, karena kalau kita menyerang itu paling tidak orang juga harus lebih. Kalau jumlahnya lebih itu akan lebih bagus, akan penguasaan bola lebih kuat. Jadi menurut saya tetap ketika ada memungkinkan bek kiri atau bek kanan ada peluang untuk menyerang, harus ikut menyerang, harus membantu menyerang. Ya, akan terjadi banyak posisi segitiga di situ. Kalau ada bek kiri, bek kanan naik. Ya, karena ada gelandang, ada sayap kiri, ada bek kiri, tentunya akan banyak orang di situ. Tetapi jangan lupa ketika bek kiri atau bek kanan naik, pasti akan ada ruang kosong yang ditinggalkan. Nah, ruang kosong inilah yang harus kita antisipasi, siapa yang harus ditugaskan ketika lawan pegang bola. Seperti itu menurut saya, Bung Yes. Dan menurut saya Australia ini juga memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi. Menurut saya akan impossible kita bisa memenangkan duel kalau bola melakukan straight long pass. Artinya dari stopper langsung ke striker atau dari gelandang bertahan langsung ke striker, itu akan sangat tidak efektif. Karena yang pertama posisi striker membelakangi gawang, yang kedua postur lawan lebih tinggi, maka itu untuk dikurangi bila perlu tidak perlu dilakukan ketika bola dari striker, dari gelandang harus bola bawah. Boleh melakukan long passing kalau diagonal. Artinya dari posisi kiri, posisi kanan boleh, tetapi jangan melakukan direct long pass dari stopper ke striker. Ini akan menyulitkan pemain-pemain kita justru. Makanya kalau kita menyerang, terutama bola dari gelandang ke striker, itu harus melalui bola bawah. Ini yang akan susah diantisipasi, Bung Yes. Ya, tepat sekali Bung Haji, dan saya sepakat ya. Ketika menyerang, karena mengingat postur tubuh pemain kita lebih pendek dari lawan, sehingga mungkin lebih banyak ya, lebih banyak serangan itu dibangun lewat bola 1-2 sentuhan, bola bawah, bukan melakukan long passing atau bola-bola atas. Karena ketika melawan Qatar kemarin juga itu terlihat sekali bahwa masih ada kelemahan dalam long passing.
umpan itu tidak akurat. Bola jatuh ke sasaran itu sekitar 5 sampai 10 meter dan itu membuat rekannya ya capek sendiri. Karena selain tidak dapat bola dia sudah berlari tetapi bola akhirnya out atau dikuasai oleh lawan. Jadi memang saya sepakat kurangi long passing ketika melawan Australia nantinya. Karena selain menguntungkan kita nantinya kalau kita main bola bawah juga tidak menguras stamina atau fisik dari teman-teman kita yang lebih sering kehilangan bola. Ya, sebagai pemain memang Bung Haji pasti merasakan itu ketika kita dalam posisi menguntungkan tetapi bola tidak datang. Sementara Bung Haji sudah melakukan overlapping dari back ke depan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh adik-adik kita dan juga pelatih Sintayong. Bagaimana menyampaikan kepada pemainnya untuk tetap bermain, terutama dalam melepaskan umpan harus tepat. Bung Haji, kita lihat bahwa kepemimpinan wasit ketika melawan Qatar, ya, wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan itu banyak merugikan kita, ya. Nah, kalau kondisi yang sama nantinya menghadapi Australia, apa yang harus kita lakukan? Karena kemarin setelah mendapat 1 kartu merah yaitu Ivar Jenner, permainan kita justru berbalik jadi lebih bagus. Dengan 9 atau 10 pemain, ya, itu lebih bagus pemain-pemain kita bermain. Mereka kelihatan sekali percaya dirinya naik dan bola umpan-umpan pendek 1-2 sampai kepada jarak tembak di pertahanan lawan itu terlihat betul. Nah, kondisi ini apakah nanti mereka lakukan juga ketika melawan Australia? Khususnya ketika wasit tidak bagus memimpin. Silakan Bung Haji. Iya, kalau kita lihat pertandingan semalam itu memang menurut saya kepemimpinan wasit sangat buruk, Bung Yes. Yang pertama Rizky Ridho itu penalti seharusnya masih debatable dan kita juga perlu kita bahas juga untuk yang mengendalikan VAR tersebut, karena menurut saya kan sebelumnya kan tidak ada VAR. Artinya VAR wasit tetap mengambilkan keputusan itu, tapi VAR akhirnya memberikan instruksi kepada wasit untuk melihat VAR. Meskipun menurut saya tidak ada unsur kesengajaan sama sekali itu Rizky Ridho melakukan pelanggaran pemain Qatar tersebut. Ya, kita tahu Rizky Ridho setelah melihat bola, dia melihat lawan terus dia melakukan mundur, sedangkan lawan itu justru menahan badannya Rizky Ridho. Ketika menahan badannya dia melakukan diving dan wasit memberikan penalti. Ini juga memang menurut saya wasit memang, saya bukan karena masyarakat Indonesia, ya bukan karena warga negara Indonesia saya bilang seperti itu, enggak. Saya berbicara fakta yang ada di lapangan. Itu memang menurut saya tidak seharusnya atau mungkin tidak 100% itu harus diberikan penalti. Satu itu. Yang kedua, kartu merah yang diberikan kepada Ivan Jenner itu memang menurut saya nggak perlu dikasih kartu merah itu, Bung Yes. Karena apa? Karena kakinya dia tuh melompat, tidak ada unsur kesengajaan untuk menginjak kakinya pemain lawan. Ya, tetapi wasit mengambil keputusan yang berbeda. Untuk itu pertandingan kedua nanti pemain kita harus lebih hati-hati. Karena bukan tidak mungkin wasit mungkin akan melakukan hal yang sama. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan aja wasitnya lebih fair, lebih adil, tetapi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti penalti lagi, tidak terjadi seperti kartu merah lagi, ya pemain kita harus lebih sabar, lebih hati-hati, nggak buru-buru, tidak terlalu rushing dalam mengambil keputusan. Itu yang nanti akan menimbulkan kejadian-kejadian itu akan terulang lagi. Terlepas wasit memberi keputusan yang kontroversial, tetapi pemain kita harus lebih hati-hati. Untuk itu tentunya saya juga memikirkan bahwa Coach Sintayong pastinya akan memberikan instruksi kepada pemain-pemain, terutama pemain belakang, untuk tidak mengulangi kejadian-kejadian tersebut, meskipun nanti wasitnya seumpamanya melakukan kepemimpinan yang sama atau yang mungkin seperti apa nanti pertandingan kedua. Bung Yes. Jadi menurut saya itu, jadi selain kita mengantisipasi dari keputusan wasit yang kontroversi, kita harus mengantisipasi dari tindakan-tindakan kita untuk
mencegah jangan sampai melakukan pelanggaran selama pelanggaran itu masih tidak dibutuhkan. Seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Haji. Ada satu yang mungkin terlewatkan oleh kebanyakan dari kita, tetapi saya melihat itu. Sebelum kita kebobolan lewat gol penalti, pemain kita tuh melakukan sebuah taktik yang menurut saya sangat cerdas. Yaitu, dan itu dilakukan oleh Arkan Fikri. Ya. Ketika dia terlihat beberapa kali dalam close up kamera itu, memprovokasi penyerang tengah Qatar. Sehingga memang terlihat betul pemain Qatar sangat terganggu dari provokasinya Fikri, dan itu saya perlu berikan apresiasi yang tinggi buat dia. Namun secara keseluruhan Qatar tidak membalas provokasi itu langsung kepada tim kita, tetapi mereka memakai jembatan wasit. Mereka justru memprovokasi wasit, menekan wasit untuk mendapat keuntungan, dan itu terlihat di pelanggaran yang menurut wasit harus diganjar penalti yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Nah, ini yang harus diantisipasi betul oleh pemain-pemain kita nanti. Kalau mereka lawan gagal memprovokasi kita, tetapi memakai tangan wasit, nah ini yang harus hati-hati. Dan pesan Bung Haji tadi saya sepakat, supaya kita harus hati-hati mengambil pelajaran pengalaman dari pertandingan melawan Qatar, sehingga kita berharap 2 pertandingan ke depan melawan Australia malam ini dan kemudian Yordania hari Minggu kita bisa meraih kemenangan dan memperoleh nilai penuh. Terakhir Bung Haji, prediksi gol Bung Haji, kira-kira berapa sih skor, atau bisakah kita mencetak gol, karena memang ketajaman di depan ini masih merupakan sebuah kelemahan utama dari tim kita nantinya. Kira-kira berapa gol sih? Kalaupun kita menang, berapa selisihnya? Atau kalau kalah pun, ya berapa selisihnya? Silakan Bung. Ya, sebelum saya bicara ke situ, Bung Yes, saya ingin sedikit menyampaikan masalah teknis pertandingan kemarin. Saya melihat ada satu hal yang auranya cukup positif, yaitu seluruh pemain kita sekarang tidak ada merasa minder, tidak ada merasa inferior meskipun lawan siapapun. Saya berharap ketika melawan Australia juga akan seperti itu. Kita lihat kemarin pemain-pemain kita biarpun ditekan, biarpun dipres, dia masih melakukan bola-bola bawah, satu sentuhan passing di antara lawan ya. Meskipun ada satu kesalahan yang harus lebih hati-hati kemarin, melakukan kesalahan satu kombinasi di belakang salah, disorting oleh lawan, tapi masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang kita. Tetapi paling tidak saya melihat ada aura positif, mereka tidak minder, mereka berani memainkan bola 1-2 sentuhan, baik itu di belakang, di tengah. Justru yang saya lihat memang kurang melakukan kombinasi 1-2 di lini depan, di sepertiga pertahanan lawan. Menurut saya untuk pertandingan besok melawan Australia, ketika mereka sudah berani melakukan kombinasi bola-bola pendek, passing di antara lawan, di pertahanan kita, tetapi harus lebih hati-hati. Di tengah harus lebih berani, ya. Tetapi di depan justru itu seharusnya wajib. Karena apa? Karena mereka memiliki postur tinggi, sedangkan kita memiliki postur yang sedikit di bawah mereka, tapi harus kita menggunakan kecepatan lari 7-10 meter, 5-10 meter. Itu dengan cara melakukan kombinasi 1-2, Bung Yes. Ini yang harus dilakukan adik-adik kita di pertandingan kedua. Kalau pemain kita nanti melawan Australia bisa melakukan penguasaan bola dengan baik, melakukan kombinasi 1-2 dengan baik di sepertiga penyerangan kita, saya sangat yakin itu akan menyulitkan tim Australia. Ya, karena kita kalau postur mereka kakinya lebih panjang-panjang, kita kakinya lebih pendek-pendek, tetapi keunggulan kecepatan lari 5-10 meter ini yang harus dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu, jadi aura positif ini mereka ditekan pun masih berani, ini yang harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan untuk menghadapi lawan Australia, dan lebih berani melakukan kombinasi 1-2 di attacking third. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita memprediksi, ya tentunya saya sebagai masyarakat Indonesia kepingin Indonesia besok menang, tetapi untuk bisa menang melawan Australia, kita harus jujur melihat kalau Australia, Bung Yes, kita perlu kerja keras untuk bisa mencetak gol, ya.
Tetapi jangan lupa bahwa di dalam sepak bola itu semua memungkinkan, semua bisa terjadi, tetapi pemain harus kerja keras, pemain harus mengeluarkan segala kemampuannya, pemain harus berani apa yang harus dilakukan, terutama di sepertiga pertahanan lawan. Kalau paling efektif adalah ketika di sepertiga pertahanan lawan dan itu ada posisi di tengah melakukan kombinasi. Tetapi kalau pemain-pemain kita berada di sepertiga pertahanan lawan dan itu ada di samping kiri atau samping kanan, bagaimana secepat mungkin pemain kita bisa mengumpan dengan 50-50 antara penjaga gawang dengan pemain kita. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir juga akan menyulitkan dari tim Australia. Jadi kalau saya tentunya kepingin menang, tapi untuk bisa menang memerlukan perjuangan yang keras. Ya mudah-mudahan lah pemain bisa mengeluarkan kemampuan sebaik-baiknya di pertandingan penentuan. Karena menurut saya ini besok pertandingan penentuan. Penentuan apakah kita gugur dari group stage, apakah kita melangkah di sana. Jadi menurut saya tidak bisa memprediksi skornya berapa gol, tetapi yang jelas Bung Yes itu cukup sulit untuk kita prediksi, tetapi Indonesia juga menginginkan kemenangan, tapi untuk menang juga nggak akan mudah. Karena saya tahu melihat pertandingan Australia kemarin juga Australia cukup bagus, agresif, pemain-pemainnya juga memiliki skill yang cukup bagus, tetapi jangan lupa lagi kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya diri bahwa in football, impossible is nothing. Itu yang harus dipegang, Bung Yes. Terima kasih Bung Haji. Sudah dalam sekali analisisnya. Semoga semua netizen, pendukung setia, pencinta setia Rai Soccer TV tetap ikuti analisis-analisis yang menarik dari Bung Rocky Putirai dan juga Bung Haji Santoso. Khususnya menguliti perjalanan tim kita yang sekarang berada di Qatar. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus.